Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Muhammad Dopiki. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statis yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Analisis regresi yang tidak didasarkan pada OLS, maka demikian itu tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya, regresi logistik atau regresi ordinal. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, peserta pengujian hipotesis dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi-asumsi dasar atau tidak. Selanjutnya, jenis-jenis uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah di dalam suatu model regresi antara variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statis akan mengalami penurunan. Model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai distribusi normal atau juga mendekati normal, sehingga nantinya akan dilakukan pengujian secara statis. Tes normalitas dapat dilakukan dengan tes histogram, tes normal p-plot, tes chi-square, tes Sweetness, dan kurtosis atau tes Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas atau variabel terikat. Hasil dari uji multikolinearitas ini menghasilkan tingginya nilai variabel pada sampel, yang berarti standar errornya besar. Akibatnya saat nilai koefisien diuji T hitung akan bernilai kecil dari T tabel. Model regresi yang baik adalah dengan tidak terjadinya korelasi atau bebas dari gejala multikolinear. Variance inflation factor atau VIF dan tolerance digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Adalah sebuah uji statis yang digunakan dalam model regresi untuk memeriksa apakah ada perbedaan yang tidak sama antara satu residu dengan pengamatan lain. Salah satu model regresi yang memenuhi persyaratan adalah bahwa ada kesamaan dalam varians antara residu dari satu pengamatan dan lainnya yang disebut homoscedasticity. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Bukti heteroskedastisitas dapat dibuat dengan menggunakan metode scatter plot dan memplot nilai Jeffreys nilai prediktif dengan threshold atau nilai sisa. Yang keempat ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara satu periode T dengan periode sebelumnya atau T sampai 1. Secara sederhana, analisis regresi terdiri dari menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel independen sehingga tidak boleh ada korelasi antara pengamatan dan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series atau runtut waktu dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner, di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Model regresi dalam penelitian di Bursa Efek Indonesia, di mana periode lebih dari 1 tahun biasanya memerlukan uji autokorelasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Said Ibrahim Al-Hadi. Saya Said Ibrahim Al-Hadi akan melanjutkan. Yang kelima ada uji linearitas. Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Tes ini jarang digunakan dalam beberapa studi karena model ini biasanya dibangun atas dasar studi teoritis bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah linear. Hubungan antara variabel yang secara teoritis hubungan linear tidak dapat dianalisis dengan regresi linear seperti masalah elastisitas.
Uji linearitas digunakan untuk mengkonfirmasi apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasi dalam teori sesuai dengan hasil pengamatan. Tes linearitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji durbin Watson, tes Ramsey, atau tes penggali Lagrange. Kemudian ada jenis uji asumsi klasik pada regresi linear. Yang pertama adalah uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana. Nah, pada sederhana ini ada data interval atau rasio dan linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, dan autokorelasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Nah, dalam regresi linear berganda ada yang beda. Yang pertama data interval atau rasio, linearitas, kemudian normalitas, selanjutnya heteroskedastisitas, outlier, multikolinearitas, dan autokorelasi. Nah, perbedaan pada asumsi klasik regresi linear sederhana dan berganda berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat jelas bahwa asumsi klasik antara regresi linear sederhana dan berganda hampir sama. Letak perbedaannya hanya pada uji multikolinearitas, di mana syarat tersebut hanya untuk regresi linear berganda. Selanjutnya ada pentingnya uji asumsi klasik. Melakukan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis dianggap sebagai sebuah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif. Apabila hasil uji asumsi klasik ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan timbul berbagai reaksi yang beragam. Maka kita dapat menarik kesimpulan yang tepat dari hasil analisis. Menurut Azwar pada tahun 2010, terkadang analisis uji hipotesis dapat dilakukan tanpa harus melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Kalaupun ternyata hasil uji asumsi klasik tidak sesuai dengan yang diharapkan, kesimpulan hasil analisisnya pun tidak selalu valid. Membiarkan data apa adanya lebih baik daripada memanipulasi data sedemikian rupa yang pada akhirnya menjurus pada kebohongan data. Selanjutnya ada kesimpulan. Pentingnya uji asumsi klasik pada analisis regresi linear, khususnya yang berbasis metode ordinary least square. Uji asumsi klasik adalah langkah awal yang penting untuk memastikan data penelitian memenuhi syarat dasar statistik sebelum melanjutkan ke tahap pengujian hipotesis. Jenis-jenis uji yang dibahas meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan linearitas. Meskipun uji asumsi klasik sering dianggap sebagai syarat wajib, hasil analisis tetap dapat memiliki validitas tertentu, meskipun asumsi klasik tidak sepenuhnya terpenuhi. Memahami dan mematuhi asumsi klasik membantu memastikan keandalan hasil penelitian tanpa memanipulasi data yang dapat menyesatkan. Terima kasih.